Halo, selamat sore, sahabat Harmoni dengan Alam. Hari ini kita mau mengunjungi senior yang lagi giat-giatnya menggarap kebun lahan untuk tanaman hortikultura. Semoga dengan vlog ini dapat menginspirasi kita semua, yang pada akhirnya kita dapat nilai dari sebuah motivasi dan replikasi, dan kita menuju ke lokasi perkebunannya. Saudara Harmoni dengan Alam, hari ini saya berada di lokasi pertanian milik Bapak Yosef Akoit, nama lengkapnya, dan akrab disapa Bapak Yos. Figur pekerja keras ini pensiunan aparatur sipil negara yang persis tanggal 1 April 2019 sudah pensiun dari status aparatur sipil negara. Semasa aktif, beliau pernah menduduki jabatan penting di Departemen Kementerian Agama, yakni pada tahun 2013 sampai 2016 dipercayakan menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Belu Melaka. Setelah 2016-2019, beliau dipercaya lagi menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Timur Tengah Utara sampai masa pensiunnya. Dengan predikat sebagai pensiunan, beliau tidak mau berdiam diri dan terus melakukan aktivitas di bidang pertanian. Dapat dibuktikan selama 3 tahun belakangan ini, beliau terus melakukan aktivitas menanam komoditi antara lain melon, tomat, cabai, anggur, pepaya, markisa, dan masih banyak jenis tanaman lain yang dilakukan secara tumpang sari. Dapat kita saksikan bahwa prinsip beliau, pertanian itu keren dan hebat. Beliau terus melakukan motivasi kepada anak-anak muda di sekitar desa lahan garapannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bertemu langsung dengan beliau. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Kami sudah keliling sini tadi. Iya. Saya tertarik. Sambil ketertarikan saya ini membuat saya penasaran dengan orang tua aktivitas ini. Bapak Yos ini kan, saya tahu bahwa Bapak Yos kan pensiunan ini. Benar. Pensiunan. Ini kenapa tertarik dengan ini, Pak? Sebenarnya saya hanya mau membuktikan bahwa kadang kita dengar cerita atau bahwa orang pensiun itu tidak laku. Saya hanya mau membuktikan bahwa kita pensiun sebagai pegawai negeri, tetapi untuk hidup, perjuangan untuk hidup dan untuk bertani ini tidak mengenal usia. Karena dorongan itu maka saya berani untuk coba kembali bertani. Tapi sebenarnya ini adalah lokasi warisan orang tua, kemudian kita ini ada anak petani, dan saya berpikir petani itu dalam referensi-referensi yang saya baca itu ada moto yang menggerakkan saya itu bahwa petani itu keren dan bertani itu hebat. Itu yang mendorong saya untuk melanjutkan karya orang tua. Ini sudah berapa lama ini? Hari ini pas 40 hari. Saya baru pertama kali kembangkan melon varietas Grazia F1. Grazia F1. Berarti dari panah merah ini kelihatan? Iya. Oh iya. Orang tua ini sudah aktivitas yang ini sudah berapa lama dijalankan? Saya persiapan 2 bulan. Februari, Maret tahun 2020. Kemudian 1 April begitu pensiun, saya langsung berkantor di lokasi. Berarti ini hanya berganti profesi saja dari pegawai lalu kemudian tidak ada waktu rehat, langsung saja dengan pertanian. Benar. Bapak Yos, bukankah kendala pertanian itu biasanya tergantung dari suplai air? Kalau misalnya ini sekarang ini, coba Bapak Yos ceritakan, ini kira-kira misalnya mulai itu dengan kondisi kira-kira ketersediaan air seperti apa sampai hari ini? Sejak awal memang itu kita kendala di air, tapi karena tekad maka saya menggunakan tangki. Saya siapkan fiber, 2 buah fiber dengan ukuran 2.200 liter, kemudian menggunakan air tangki, dan saya mulai. Karena saya berpikir bahwa selama ini kita orang Dawan pada umumnya kita hanya mengagumi, atau istilah Dawannya sinmak. Ya. Kita hanya sebatas itu, mengagumi hasil karya orang lain. Tapi kita sendiri mau berbuat itu hampir motivasinya belum muncul.
karena gerakan itu maka saya tekad bahwa impian untuk bertani dan saya merubah pertanian pola tradisional ke semi modern bahkan nanti modern menggunakan teknologi. Dorongan itu membuat saya untuk tidak pantang walaupun kesulitan air. Bapak Yos ini kan luas lahannya berapa ini? Kurang lebih 2000 meter persegi. Berarti sekitar 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Ini warisan orang tua. Iya. Lalu dengan warisan orang tua ini apakah misalnya pekerjaan ini ada yang membantu? Saya mulanya karena ini desa ini hampir keluarga semua. Iya. Kadang mereka membantu, tetapi kemudian untuk aktivitas rutin tiap hari saya bersama 2 orang. Tadi itu Bapak Jack, di sana juga Bapak Jack. Ada 2 Jack. Pangkat 2. Jack 2. Jack 2. Jadi mereka membantu saya untuk aktivitas. Ketika panen berlimpah, ya ini ada saudara semua kita masuk panen bersama. Bapak Yos, ini kaitan dengan siklus panen. Ini kan biasanya ada ketersediaan dan permintaan. Nah, dalam kaitan dengan yang ketersediaan ini kira-kira kendala untuk misalnya ketika supply itu begitu besar, supply-nya besar, permintaannya juga sedikit. Itu bisa mempengaruhi. Ini kira-kira kiat-kiat Bapak Yos untuk melihat misalnya segmen pasar sebagai pilihan untuk nanti misalnya menanam pada permintaan yang begitu sedikit tapi harga bisa naik. Ini kira-kira Bapak Yos punya strategi dari pengalaman yang kemarin bulan April, 1 April itu kira-kira seperti apa? Ya, sejak awal itu memang saya hanya terdorong karena niat tekad untuk meniru, karena saya membaca banyak referensi, kemudian di media sosial kita membaca kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa. Iya. Dan kita hanya kita hanya mengagumi, tetapi kita tidak melakukan. Kemudian karena semangat itu maka waktu itu tomat saya tanam 8.500 pohon. Ketika panen itu hasilnya melimpah, dan ternyata juga dari beberapa tempat juga suplai tomat ini sangat melimpah. Kemudian harga pasar menurun, anjlok. Nah, kemudian saya berpikir, oh ini berarti kita mesti lihat pasar permintaan. Kemudian itu dalam perjalanan tahap kedua saya tanam pada bulan Januari, kemudian panen pada bulan Maret. Ternyata permintaan pasar tinggi, tapi ketersediaan ini kurang. Maka harga naik. Itulah saya belajar dari pengalaman ini, maka untuk tahun ini saya menunggu nanti Januari Februari baru saya tanam. Sehingga ketika di bulan April panen, itu berarti harga pasar sudah cukup bagus. Ini berarti ini jago untuk lihat ini apa peluang pasar ini orang tua ini. Sebenarnya tidak jago, hanya karena pengalaman ini yang mengajarkan kita untuk bisa membaca pasar. Bapak Yos, ini saya mau tanya dulu. Ini apa jenis tanaman apa saja yang? Ini boleh saya katakan ini taman hortikultura. Sebenarnya komoditas unggulan kita itu adalah cabai, tomat. Kemudian di dalam ini juga ada labu ya, ada ini labu hibrida. Ya. Kemudian ada anggur varietas Jupiter. Ya, kurang lebih ada 80 pohon. Kemudian ada pepaya. Pepaya ini saya tanam jenis pepaya varietas Lovena. Dia agak sedikit beda rasa dengan California. Karena Lovena ini isinya agak merah tetapi manis. Oh, berarti kata dasarnya love begitu. Iya, kayaknya itu menarik itu. Ya, kemudian ada juga markisa. Iya. Ya, itu beberapa jenis. Kemudian nanti pada musim panas saya juga tanam sayur-sayuran. Ada kangkung, kemarin juga ada picai kumbang, ada semangka. Tapi ini karena musim hujan, kemudian saya karena belajar dari media, kemudian kemarin ini juga saya terdorong karena belajar dari pengalaman orang di Malaka. Ya. Kemarin orang hanya panen 1.500 buah, rata-rata 1 buah 2 kilo, itu berarti dia sekitar 3 ton. Dan harga satuannya kira-kira berapa kalau 3 ton harga satuan jualnya? Itu 1 kilo kemarin itu dia 12.000. Ya, kalau rata-rata 1 buah 2 kilo, ya berarti 28.000. Ya.
Ya kita jual saja rata-rata 20.000 satu buah ya itu sudah dikali sudah dengan lumayan. 2 ton. 2 ton. Ya. Nanti perhitungannya barangkali nanti di lain waktu baru Ya. kita buat analisa usahanya. Kali ini saya kira Bapak Yos juga mungkin kasih pesan dulu untuk anak-anak muda. Karena yang namanya anak muda itu biasa pola kerentanan itu melihat pertanian itu sebagai barang yang sepi dan tidak punya ketertarikan sama sekali. Bapak Yos kasih apa dulu? Kasih misalnya pesan untuk anak muda yang khususnya milenial, Ya. supaya paling tidak ada pilihan. Ya. Baik, untuk kaum muda sebenarnya kita mesti ketika saya buka lahan ini saya mengajak dan banyak anak muda mereka melihat contoh, tapi seperti tadi saya katakan bahwa mereka hanya sampai tingkat mengagumi. Ya. Kemudian mereka berpikir instan saja, maunya begitu ini terus dapat jadi. langsung jadi. Itu rata-rata seperti itu. Oleh karena itu kita harapkan bahwa ini saya mengangkat taman ini menjadi taman pembelajaran. Ya. Minimal untuk anak kaum muda di desa ini saya sudah di dalam pergaulan, di dalam hubungan sosial, aktivitas setiap hari saya selalu memberikan advice untuk mereka bahwa mari kita sama-sama untuk kita bertani karena bertani ini sangat menjanjikan. Ini lokasinya ini persis di desa Fafinesu. Desa Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu. Ini Ya. ada prinsip, saya lihat ini prinsip desa menyerang kota, desa menyerbu kota. Sehingga kedepannya ini saya mungkin minta lagi Bapak Yos. Nanti kita akan bertemu untuk segmen berikutnya. Saya bisa minta Bapak Yos untuk kita segmen berikutnya dengan semacam segmen analisa usaha dari Dengan senang hati, dengan senang hati kami akan tunggu dan mudah-mudahan kaum muda di sini kita juga ada prospek ke depan, kita akan ada ketersediaan lahan di bawah untuk peternakan. Khususnya ayam. Dan saya sudah menjanjikan untuk anak-anak muda tadi seperti itu di dalam pertemuan non formal saya menyampaikan bahwa lokasi ada. Mari kita buat peternakan terpusat. Hari ini Bapak Yos tentu menampilkan hal berbeda dari biasanya, yakni pensiunan yang tidak mau berdiam diri. Prinsip beliau sambil berolahraga dan bekerja tentu ada pendapatan ekonomi. Ini dengan alam, Bapak Yos rasanya sudah memulai kepada kita. Sekarang pilihannya ini bukan bisa atau tidak, tapi persoalannya ada di kita hari ini mau mulai atau tidak. Selamat sore, sukses untuk kita semua. Hari ini kami mengucapkan sukses dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Yos. Semoga semangatmu memberi dampak kepada kami yang lain agar jejak pertanian tidak boleh dilupakan, apalagi ditinggalkan. Terima kasih dan selamat sore.